hari ketiga. Namun demikian, tahlil yang kita lakukan sampai 7 hari, juga 40 hari, 100 hari, dan setahun. 1 tahun kita mendoakan. Itu yang paling penting sekarang. Apa yang kita lakukan ini, adakah perintah atau dasarnya? Karena banyak di zaman sekarang anak-anak muda khususnya yang tidak mengaji, hanya hadir dan hadir, kemudian dia dengar radio atau dengar dari YouTube atau dengar dari orang-orang yang mengatakan bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Berarti itu adalah bid'ah, berarti itu tidak ada anjurannya, sehingga orang tua kerabat meninggal selesai, tidak ada doa yang dipanjatkan. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alafiyah. Saya coba dengarkan dari satu ayat. Yang pertama, alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Alladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang mendahului kami. Arti daripada sabaquna bil iman, dikatakan sabaquna bil iman adalah orang yang mendahului, adalah orang yang meninggal sebelum kami. Kami belum meninggal duluan. Siapapun itu, orang tua, kerabat, guru, kiai, tetangga, yang penting dia meninggal sebelum kita doakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walaupun ada penafsiran lain bahwa artinya sabaquna bil iman, orang-orang yang mendahului kami, artinya adalah orang yang kualitas imannya lebih daripada kami. Dia sabaquna bil iman, dia mendahului kami, kualitas imannya lebih baik. Maka kita mendoakan mereka. Tapi yang umum atau yang sering kita dengar berarti artinya orang-orang yang mendahulu, yang meninggal sebelum kita. Dari ayat ini dipahami oleh para ulama bahwa kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan mendoakan orang yang meninggal. Siapa itu? Apakah dia khusus kerabatnya? Tidak. Anaknya? Tidak. Tapi seluruh umat Islam. Maka bertemanlah, bersaudaralah dengan orang Islam. Mengapa demikian? Dimanapun mereka berada, kenal ataupun tidak kenal, nah itu kadang-kadang diumumkan fulan bin fulan meninggal. Ada pengumuman fulan bin fulan meninggal. Kita dari kejauhan, kemudian kita mendoakan, membacakan Al-Fatihah. Di mana itu? Di masjid-masjid, dimanapun kita membacakan Fatihah. Ya. Kerabat sekalipun, ya, tapi kalau dia beda akidahnya, beda agamanya, maka tidak berfungsi apa-apa dari doa itu, tidak ada artinya. Walaupun dia berdoa 20 tahun lamanya, tidak ada arti apa-apa. Itu keyakinan, itu namanya iman. Ya, maka dikatakan ladzina sabaquna bil iman, berarti ikatannya ikatan iman. Kalau tidak beriman, habis, tidak ada maknanya. Berarti di sini bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang beriman. Berarti takziah benar hanya sampai ke 3 hari, dan doanya boleh sampai kapanpun karena tidak ada larangan. Bahkan hadis ayat ini sifatnya umum. Para ulama mengatakan apabila ada dalil yang bersifat umum, maka tidak boleh lagi ada orang mengatakan
Tidak boleh kita dituntut mencarikan dalil yang khusus karena sifatnya umum. Umumnya artinya apa? Mendoakan orang yang sudah meninggal. Kemudian ada orang mengatakan, bertanya kepada kita, apa dalilnya kamu berdoa di malam ke-40? Kita nggak perlu cari dalil lagi karena kita sudah ada dalil itu tadi. Sudah ada dalil, kita diperbolehkan mendoakan orang yang meninggal. Yang melaranglah yang berkewajiban untuk mencari dalil. Dia yang cari dalil, yang mau mencegah atau yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini bid'ah, misalnya begitu, mereka harus carikan dalil. Dia harus menemukan dalil karena kita sudah ada dalil dari Al-Quran. Kecuali dia temukan satu hadis, misal begitu, barang siapa yang mendoakan orang tuanya atau kerabat yang meninggal di hari ke-40, dia masuk neraka, misal begitu. Tapi itu nggak ada, ya. Berarti boleh, itu harus diyakini. Kita ajarkan orang-orang itu bahwa apa yang kita lakukan ini legal, apa yang lakukan ini ada dalilnya, ya. Jadi nggak perlu lagi dengerin orang-orang yang mengatakan itu nggak ada dalil. Cukup kita berdoa. Man dzakar dzukir wa man nasiya nusiya. Siapa yang ingat akan diingat, siapa yang lupa akan dilupakan. Masa hidupnya ada tetangga, kerabat, guru, siapapun orang-orang baik, kita dengar bahwa dia meninggal di sana, meninggal di sini, kita datang, kita doakan, datang sana kita. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menggerakkan hati orang untuk mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Ya, jadi hadirlah apabila ada tetangga kena musibah, hadir, karena kita itu nggak akan kekal. Ya, oh saya nggak mau mati. Ya, saya udah nggak mau mati. Karena suara ambulan udah nggak ada lagi salah. Dia nggak mau mati. Bisa mati, kita mati kapanpun, ada ambulan, nggak ada ambulan, kita akan mati. Ada corona, nggak ada corona, kita akan mati. Semua sudah ditentukan. Ya. Kemudian modalnya apa? Modal supaya kita itu aman, ya tadi kita menghadiri, nanti ada orang lain juga mendoakan kita. Ya. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan, laulal ahya lahalakatil amwal. Kalau bukan karena orang yang masih hidup, niscaya orang yang mati binasa. Itu maksudnya bagaimana? Kalau bukan karena orang yang masih hidup, maka yang mati binasa. Kan sudah mati, sudah binasa. Artinya adalah orang-orang mati yang sudah meninggal itu, kemudian dia masih punya keluarga yang masih hidup. Orang yang keluarga yang masih hidup seperti keluarga almarhumah ini, Hajah Suhainati, keluarganya baik, anak-anaknya masih ingat untuk mendoakan. Itu tadi. Yang dalam kubur senang karena keluarganya masih mau mendoakan. Tapi yang bahaya bagaimana? Orang mati, anaknya tidak ada yang mendoakan dengan berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan tidak ada dalilnya, ada yang mengatakan ini bid'ah, tidak ada contohnya, ada yang mengatakan malas, ada yang mengatakan ada sebab, dia mengatakan bahwa sudah yang mati biar mati, yang hidup biar hidup. Mengapa demikian? Kita tidak ada tarbiyah. Itu yang dimaksudkan laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena masih hidup, misalnya orang yang mati dalam keadaan dia akan binasa. Diceritakan bahwa ada seseorang mempunyai kebiasaan yang baik. Orang ini baik. Itu disebutkan dalam kitab, dalam satu buku. Kebetulan saya menerjemahkan saja dalam bahasa Indonesia. Dan buku itu belum dicetak, tapi sudah ada. Cerita itu saya ingat malam hari ini. Ada seorang yang dia setiap malam dicatat nama orang-orang yang sudah meninggal dari kerabatnya, keluarganya semua. Ada 300 nama. Tiap malam itu mau tidur dia baca Al-Fatihah, ila roh fulan fulan fulan, baca Al-Fatihah apapun, ya, bahwa doa-doa itu sampai yang kita baca itu sampai semua.
Kemudian malam itu, tiap malam dia doakan, tiap malam. Suatu saat dia lupa mendoakan nama-nama yang ada tadi. Dia tertidur lelap. 300 orang yang ada itu semua mendatangi dia dalam mimpi, mengatakan ini lampu belum dinyalain, katanya. Dia mengatakan lampu ini belum dinyalain. Masya Allah, artinya mereka hidup. Mereka juga merasakan itu tadi, doa-doa itu ada. Nah, baiknya bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja ini diajarkan untuk mendoakan. Mendoakan siapa juga? Kalau kita baca dalam beberapa redaksi doa tahlil itu luar biasa bagusnya. Walidina, masyayikhina, wa muallimina, begitu ya. Guru-guru kami, siapapun, tetangga, muslimin, muslimat, semua didoain. Bahkan liman la dakira wa la zairalah. Masya Allah, itu baiknya umat Islam. Liman la dakira, ada kuburan yang nggak diingat, anaknya nggak pernah ziarah sama sekali. Ya, ada orang cuma di otaknya cuma duit, harta, dia lupa mengajarkan anaknya kepada pendidikan agama. Akhirnya ya sudah terlambat. Ya, duduk di majelis capek dia. Ya, kalau cari duit bisa kuat berjam-jam. Kalau dengar orang ceramah atau pengajian capek luar biasa. Karena nggak ada pendidikan tadi yang bagus, pendidikan agama. Gak apa-apa, masih didoakan juga, masya Allah. Liman lagi, ya Allah, ampunilah orang Islam, muslimin, muslimat, almarhumah yang meninggal, yang pada malam hari ini kita doakan. Kemudian fulan dibaca, biasanya begitu kan? Tadi sudah baca. Kemudian juga untuk siapa? Untuk kuburan yang tidak ada peziarahnya dan yang tidak pernah disebut, yang nggak tahu itu siapa, tetap doain. Masya Allah, itu baiknya orang Islam. Baiknya para ulama, maka kita jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari ilmu, ya, supaya kita nanti kalau mati, kalau sekarang masih bisa, orang bisa kenal fulan, cari urusan duniawi, mudah, ya, manusia. Tapi yang ditakutkan manusia, apa yang ditakutkan? Rezeki yang sudah Allah jamin, gitu ya, yang sudah Allah jamin kita khawatir dengan sesuatu yang diwajibkan kita suka lalai. Yang diwajibkan apa? Sholat. Yang diwajibkan mengaji, mengerti bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, itu jarang. Ya, kita nggak mau mengaji, tahu-tahu gini, selesai, tetap mati. Ya, kalau setiap kali diajak mau mengaji, katakan lagi sibuk. Mencari apa? Mencari dunia yang sudah Allah jamin, kan pintar seperti itu. Mencari sesuatu yang sudah Allah jamin, itu sampai mengorbankan akhirat. Padahal akhirat itu tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan bagaimana keadaan kita di akhirat. Mau itu orang biasa, kayak ustadz, kayak habib, kayak semua nggak ada jaminan di keadaan kita di akhirat, semua menakutkan. Jadi alhamdulillah kita bisa berdoa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita panjatkan ini. Ada satu bisyarah mungkin yang terakhir sedikit. Bisyarah, kalau di dalam tahlil itu yang kita baca, kalau disebutkan ini bisyarah untuk anak keluarga. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Begitu ya, apabila mati anak Adam maka terputus semua amalnya. Itu yang sering dikatakan, difahami salah oleh orang-orang, mengatakan berarti orang kalau sudah mati sudah selesai, tidak ada lagi, ya. Kalau sudah dia meninggal terputus amalnya. Nah, itu dalam bahasa Arab harus difahami. Inqata'a 'amaluhu, amalnya. Amal siapa yang terputus? Amal yang mati atau yang hidup? Yang mati. Yang mati yang terputus. Dia nggak boleh sholat lagi, sudah mati. Ya, dia tidak bisa menginfakkan lagi, sudah mati. Tapi untuk orang yang hidup boleh. Makanya orang disolatkan setelah dia mati itu sebelum mati. Setelah mati, maka kita setelah mati disolatkan. Apa yang dibaca? Kalau kita sholat, Al-Fatihah, apa lagi? Salawat. Kemudian doa. Ya, itulah yang dibaca juga di waktu tahlil. Baca Fatihah, baca salawat,
baca doa. Ya, jadi semua ada tuntunannya begitu. Oh itu kan dalam sholat, boleh juga di luar sholat. Maka para ulama mengatakan jika itu bedanya cuma itu aja perlu kita pahami. Kalau kita baca Al-Fatihah ila ruhi fulan bin fulan, ila ruhi fulan bin fulan, baru Al-Fatihah. Itu benar menurut sebagian ulama Syafi'i tidak sah. Bukan tidak sah, tidak sampai. Tapi menurut 3 madhab sampai. Itu aja bedanya. Jadi sampainya bagaimana? Padahal kita ini semua madhabnya Syafi'i. Kemudian bagaimana? Itu bedanya cuma di situ aja. Menurut Imam Syafi'i, menurut para ulama yang mengatakan doa-doa itu sudah sampai, tidak boleh hanya dengan niat, tapi kita baca dulu Fatihah. Setelah kita baca tahlil, tahmid, tasbih, baru itu doa tahlil dibaca. Allahumma taqabbal wa ausil tawaba ma qara'na wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma sallaina ala Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, terimalah tahlilku, takbirku, tahmidku, semua yang kita baca kami hadiahkan. Itu aja bedanya. Jadi tidak ada para ulama yang mengatakan tidak sampai. Ya, semuanya mengatakan dari madzhabul arba'ah semuanya boleh menghadiahkan pahala. Tapi kita baca dulu, kita baca baru kita hadiahkan. Itu saja yang ada. Kemudian di sini bisyarahnya bagaimana? Berarti kalau salah satu dari antara yang 3 adalah waladun soleh yad'ulah, ya, anak soleh yang mendoakan. Berarti para ulama mengatakan anak ini dianggap soleh kalau dia mendoakan orang tuanya. Anak tadi tidak bisa disebut anak yang soleh kalau dia tidak mendoakan orang tuanya, walaupun dia rajin sholat, ya, walaupun luar biasa sholatnya sampai gosong itu kepala dari banyaknya sholat, tapi tidak mendoakan orang tuanya nggak bisa. Karena tadi waladun soleh yad'ulah. Berarti syarat jadi anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan ya doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan almarhum diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga beliau diampuni semua dosanya, ya, diberikan rasa senang di hatinya. Juga kita semua sebagai anak cucunya, kerabatnya semua diberikan ketetapan iman, ditambah mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita semua kita peruntukkan untuk taat kepada Allah, untuk menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita akan masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihatan fil jasad, sa'atan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, syahadatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut, wa 'afwan 'inda al-hisab, wa amanan min al-'adab, wa nasiban min al-jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat, salatan taghfiru biha jami'al amwat wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.